Oke, sekarang kita bertemu kembali untuk membahas tentang bangun ruang sisi datar atau sering kita sebut dengan BRSD, di mana bangun ruang sisi datar ini terdiri dari 4 bangun, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Yang pertama, kita akan membahas tentang kubus, yaitu tentang unsur-unsur kubus. Pertama-tama, kita harus mengetahui cara pemberian nama kubus, yaitu dimulai dari kiri bawah. Biasanya di kiri bawah ini kita beri nama A, kemudian lanjut ke sebelah kanannya, yaitu ada huruf B, kemudian di bagian belakang ada C, dan berikutnya ada D di sebelah kirinya. Jadi A, B, C, D ini semuanya ada di bagian bawah. Berikutnya, untuk di bagian atasnya A diberi nama E. Kemudian di sebelah kanannya ada F, ada G, dan H. Jadi penamaan kubus harus urut mulai dari kiri bawah, kemudian berputar ke kanan berlawanan arah jarum jam. Titik G disebut juga sebagai titik sudut. Mengapa? Karena titik G merupakan perpotongan dari garis FG, garis HG, dan juga garis CG, sehingga dikatakan titik G adalah sebagai titik sudut. Demikian halnya juga dengan titik F, titik H, titik E, titik A, B, C, dan titik D dikatakan sebagai titik sudut. Berikutnya, unsur yang berikutnya adalah sisi atau bidang. Nah, dari yang kita lihat, yang ada tanda panahnya ini disebut sebagai sisi BCGF atau sisi sebelah kanan kubus. Sisi kubus di sini terdapat 6, yaitu BCGF adalah sisi sebelah kanan, sebelah kirinya ada AD, HE, kemudian sisi bagian bawah ada ABCD, dan sisi bagian atas ada EFGH, serta sisi bagian depan ada ABFE, dan sisi bagian belakang yaitu CDHG. Jadi kubus ini memiliki 6 sisi atau bidang yang besarnya sama. Berikutnya, rusuk. Rusuk ini adalah berupa garis atau panjang garis-garis yang ada atau yang menyusun kerangka kubus. Ya, jadi ada rusuk BC, ada rusuk CG, rusuk GF, rusuk FE, HE, rusuk HD, rusuk AD, rusuk AB. Yang totalnya terdapat 12 rusuk. Sehingga dari unsur-unsur yang sudah kita pelajari di atas, kita dapat menentukan sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu semua sisi kubus atau bidang kubus berbentuk persegi dan berukuran sama, yaitu sisi atau bidang sebelah kiri dan sebelah kanan, depan belakang, serta atas dan bawah. Berikutnya, semua rusuk kubus berukuran sama panjang, jadi semuanya ukurannya sama. Setiap diagonal bidang pada kubus juga memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang pula, serta setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang diagonal bidang atau diagonal sisi kubus. Dari pengertiannya, diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang.
atau sisi kubus. Kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu yang pertama ada diagonal BE. Kalau kita lihat diagonal bidang BE ini menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan, yaitu titik B dan titik sudut E yang terletak pada bidang atau sisi yang sama, yaitu sisi bagian depan kubus. Berikutnya adalah diagonal bidang AF, AH, BG, CH, kemudian DG, DE, CF, HC, BD, EG, dan HF, di mana diagonal bidang atau diagonal sisi tersebut panjangnya sama semua dan jumlahnya ada 12. Nah, bagaimana kita akan mencari panjang diagonal bidang atau diagonal sisi kubus? Jadi misalkan kubus ABCDEFGH yang kita lihat di kiri atas ini, ya, kita asumsi atau kita misalkan panjang rusuknya adalah S. Ya, panjang rusuknya adalah S. Maka kita dapat mengambil contoh diagonal bidang BE yang terletak di sisi bagian depan kubus. Untuk mencari panjang BE itu dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan bantuan segitiga siku-siku ABE. ABE yang siku-sikunya ada di titik A, sehingga BE menjadi sisi miring pada segitiga ABE, sehingga dapat dirumuskan BE sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan AE kuadrat, atau BE karena tadi sudah kita misalkan rusuknya adalah S, maka BE sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat di akar, atau BE sama dengan akar dari 2S kuadrat. Karena S kuadrat di dalam akar bisa kita keluarkan, kuadratnya hilang menjadi S, sehingga secara umum diagonal bidang kubus dapat dirumuskan S akar 2. Jadi misalnya kita memiliki panjang rusuk kubus diketahui di soal misalkan 10, maka kita dapat menentukan dengan mudah bahwa panjang diagonal bidangnya atau panjang diagonal sisinya adalah S akar 2, yaitu kalau panjang rusuknya 10, maka panjang diagonal bidangnya menjadi 10 akar 2. Sedangkan kalau panjang rusuknya 8, maka diagonal bidangnya menjadi 8 akar 2. Dan berikutnya, apabila rusuk kubus tersebut adalah 6, maka panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Berikutnya diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Yang pertama yaitu diagonal ruang HB. Jadi kalau kita lihat diagonal ruang ini adalah garis yang melintas pada bagian dalam kubus atau di dalam ruangan kubus, ya. Contohnya diagonal ruang HB. Berikutnya ada diagonal ruang CE, ada FD atau BF, dan diagonal ruang AG. Ya, jadi hanya ada 4 diagonal ruang yang dimiliki kubus. Nah, bagaimana kita akan mencari panjang diagonal ruang kubus? Untuk mencari diagonal ruang kubus, misalkan kubus
yang kita lihat di atas, pojok kiri atas ini, yaitu diagonal ruang HB yang akan kita cari. Maka langkah pertama kita harus mencari diagonal sisi BD terlebih dahulu, yang mana rumusnya sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Dari situ dapat kita tentukan bahwa BD adalah S akar 2. Sehingga dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat melihat segitiga BDH, siku-siku di D. Sehingga dapat dirumuskan bahwa BH atau HB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah dengan BDH kuadrat, atau jadi BH sama dengan akar S akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat, sehingga BH menjadi akar 2S kuadrat ditambah S kuadrat. BH sama dengan akar 3S kuadrat. S kuadratnya kita keluarkan dari akar menjadi S, sehingga BH menjadi S akar 3. Sehingga secara umum diagonal ruang kubus dapat dirumuskan S akar 3. Sebagai contoh, kalau seandainya ada soal yang diketahui panjang rusuk kubusnya 10, maka panjang diagonal bidangnya menjadi 10 akar 3. Kalau panjang rusuknya 8, maka panjang diagonal bidangnya menjadi 8 akar 3. Dan apabila panjang rusuknya 6, maka panjang diagonal bidangnya menjadi 6 akar 3. Mudah sekali, bukan? Berikutnya, kita akan membahas tentang bidang diagonal kubus. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang suatu kubus. Bidang diagonal kubus terdapat 6. Yang pertama yaitu kita lihat contohnya adalah ada bidang BEHC. Jadi kalau kita lihat dari garis kuning tersebut membentuk persegi panjang. Sebagai contoh lainnya ada bidang ACGE. Kalau kita lihat juga ini adalah berupa bangun persegi panjang, di mana AC menjadi panjang dan CG adalah lebarnya. Berikutnya ada lagi bidang diagonalnya adalah AFGD, CD, CDEF, BFHD, dan ABGH. Oke. Nah, bagaimana kita akan mencari luas bidang diagonal kubus? Untuk menghitung luas bidang diagonal kubus dapat menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sebagai contoh, pada kubus ABCDEFGH di kiri atas, kita mengambil bidang diagonal ABGH, sehingga panjang bidang tersebut adalah BG dan lebarnya adalah AB, atau dapat kita bolak-balik tidak masalah. Dengan AB adalah S dan BG adalah diagonal sisi yang rumusnya S akar 2, sehingga luas ABGH dapat dirumuskan S kali S akar 2, sehingga S kuadrat akar 2. Sehingga secara umum luas bidang diagonal kubus dirumuskan S kuadrat akar 2. Sebagai contoh, kalau seandainya di soal diketahui panjang rusuk kubus adalah 10, maka luas bidang diagonal kubus tersebut adalah 100 akar 2 yang didapatkan dari 10 pangkat 2 akar 2, yaitu 10 pangkat 2 adalah 100, sehingga hasilnya 100 akar 2. Sedangkan kalau misalnya panjang rusuk kubus tersebut 8, maka luas bidang diagonalnya menjadi 64 akar 2. Dan apabila
panjang rusuknya 6, maka luas bidang diagonal kubus tersebut menjadi 36 akar 2. Sangat mudah sekali bukan? Jadi kalian pasti bisa. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang rumus luas, volume, dan keliling kubus. Rusuknya kita misalkan dengan S, maka luas permukaan menjadi 6 kali S pangkat 2. Kenapa ada 6? Karena kubus tersebut terbentuk oleh 6 buah persegi yang ada pada bagian depan dan belakang, bagian kiri dan kanan, serta bagian bawah dan atas, sehingga luas permukaan kubus menjadi 6 kali S pangkat 2. Sedangkan untuk volumenya adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, karena panjangnya S, lebarnya S, tingginya juga S, sehingga volumenya menjadi S pangkat 3. Sedangkan keliling kubus adalah 12 kali S, karena rusuknya terdiri dari 12 atau total rusuk kubus ada 12 buah, sehingga kelilingnya adalah 12 kali S. Demikian penjelasan mengenai kubus. Jangan lupa subscribe dan like, dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan berikutnya tentang bangun ruang sisi datar yang lainnya, yaitu balok, prisma, dan limas. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat.